Yes, Inkaners, balik lagi di program. Kok balik lagi sih? Mulai lagi nih program Kerenpreneur. Dan kali ini kita udah bersama salah satu orang dari Rarugi Fotografi. Ada Bang Sandi Mulia Warman. Asik. Oh iya tadi, sorry. Sampai lupa nyebutin Kerenpreneur Learning by Doing. Keren gak tuh? Learning by doing. Iya. Artinya apa sih? Nggak tahu sih. Learning by doing itu belajar dengan melakukan. Yoi. Iya, karena kita bertindak. Iya, bertindak. Karena percuma kalau cuma belajar tapi nggak ada prakteknya. Belajar dulu, prakteknya nanti. Kayak gini ya, maksudnya. Gini maksudnya, gini asli. Iya. Maksudnya sip, harus sip. Kalau belajar tuh harus sip. Iya. Dan udah ada sama abang fotografer Bang Sandi, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat walafiat. Apa? Enak bahasa apa sih yang pengen enak? Bahasa Mandarin kebetulan gitu. Mandarin ya. Nah, pasal kita Gue tadi udah nyiapin pakai bahasa orang Tainam gitu. Tagalog. Bukan Thailand, Oh, tapi bukan orang Thailand, ya? bukan Thailand, tapi Tainam. Tainam. Gimana tuh bahasanya? Ya, bahasa Singkawang maksudnya. Tapi kita kebetulan memang mau pakai bahasa Mandarin kalau nih. Ni hao le se. Si. Si tahu aja sih Ya, doang. Kayaknya bahasa Indonesia aja nih. Ya udah bahasa Indonesia aja ya. Biar nggak capek editornya mungkin. Kalau bahasa lokal kan kasian juga ini Singkanesia nggak bisa go internasional. Cie, pengen banget tuh go internasional. Bahasa Inggris dong berarti. Oh iya. Bahasa Inggris dong kalau go internasional. Iya, bahasa Inggris. Tapi kan bukan Vicky Naki yang main Ome TV ke bahasa Inggris gitu. Oke, alright. Skip. Skip, kita bahas ke fotografer dulu ya. Di sini mungkin pasti udah banyak yang tahu. Siapa sih yang nggak tahu Bang Sandi? Bang Sandi Mulia Marwan ini. Bang Sandi Mulia Warman. Iya. Cakep. Dapat kulkas 2 pintu. Cakep, kulkas 2 pintu. Memang bener Bang, sebagai fotografer profesinya. Ya betul. Aslinya. Foto apa nih? Kalau mulai fotografernya sih untuk sekarang bukan mulai sih. Apa sih? Kalau untuk sekarang sih kita gerak di wedding. Di wedding selain wedding kan itu ada prewednya. Malam pertama juga di dokumentasi. Sebetulnya sih iya. Cuma kita belum bikin paket nih gitu. Oh iya. Paketnya nggak ada pun biasalah antar sesama teman aja gitu. Antar sama teman yang dimana ya tahu sama tahu aja lah. Berapanya gitu. Mungkin ada yang berniat buat, maksudnya malam pertama di situ kayak biasa kan nikahan tuh resepsi dari pagi sampai malam. Nah, paket malam yang doang ada, doang ada. Paket paling murah ya. Iya, soalnya dia kan mungkin unduh mantunya malam gitu. Iya kan, unduh mantu gitu, maksudnya kan dia kan gitu. Iya. Tapi cuma fotografer buat wedding atau WO-nya juga? Kalau WO belum. WO belum. Singkawang kan belum merampas ke WO. Mungkin ada beberapa teman-teman Singkawang udah mencoba buat WO nih gitu. Mencoba buat WO ya. Yang ku tahu sih hanya sekitar 1 lah ya mungkin untuk sementara. Tapi untuk nama yang didengar sih mungkin ada 2 atau 3 gitu. Oh, tapi untuk Rarugi belum? Belum. Kalau untuk Rarugi sendiri belum. Gimana iya? Foto aja masih keteteran. Mau ke WO songong. Tapi insya Allah sih ya. Amin aja lah udah. Tunggu, tadi kan belum tahu nih Bang Sandi ini dari studio foto Rarugi. Dan artinya Rarugi itu apa sih? Rarugi itu dari bahasa Jawa ya. Bahasa Jawa kalau ditambah O di depan itu jadi ora rugi gitu. Oh, jadi artinya maksudnya biar untung terus. Untung terus. Enggak rugi-rugi. Enggak rugi-rugi. Tapi alhamdulillah sampai sekarang. Alhamdulillah. Udah deh, alhamdulillah aja udah titik ya. Alhamdulillah titik aja udah. Enggak usah alhamdulillah mau untung ke mau rugi ke. Terus belakang deh nanti aja deh. Oke. Tapi cuma fokusnya fotografer enggak video? Kalau di Rarugi ada foto video. Oh, ada juga foto video. Maksudnya di Rarugi pun ada bagian fotonya nih, ada bagian videonya kayak gitu. Tapi kalau misalnya untuk lebih spesifik kayak misalnya kayak lebih nekanin apa ya divisi apa belum karena Rarugi kan hanya beberapa aja gitu, hanya berapa orang, maksudnya dalam arti katanya cuma 5 orangan di Rarugi cuma 5 orang. Di Rarugi 5 orang cukup. Insya Allah cukup, yang pasti kan bagi sama-sama gitu. Oh gitu. Tapi yang aktif sih 3. Maksudnya dalam arti kata yang sering ke lapangan itu 3 orang.
Yang duanya? Yang duanya stay aja di rumah masing-masing. Di WFH kan. WFH. Iya, di WFH. Bahasa halusnya. Iya. Bahasa halusnya WFH. Oke. Tapi dari Bang Sandi sendiri udah berapa lama sih gelutin dunia foto? Dunia foto sendiri itu dari tahun, tunggu dulu, terjun langsung lah ya. Terjun maksudnya dunia foto sendiri, dunia fotonya sendiri itu 2003. Dunia fotonya sendiri. Si tua banget gitu 2003. 2003 Kuliah tuh. enggak, masih sekolah SMP. SMP 2003. 2003 masih Kelihatan sekolah tuanya. SMP. Ha. Bangsa. Iya. Maksudnya Bang Satria yang ngajarin. Bang Satria yang Bang ngajarin. Satria yang ngajarin foto waktu SMP. Iya. Itu 2003 ya? 2003. Tapi 2003 itu cuma gitu loh, main-main doang gitu, main-main doang di rumah. Main apa tuh? Main kameranya doang gitu, main kameranya doang. Main kamera doang. Dan waktu itu kan sudah digital, sudah kamera DSLR digital. Waktu itu yang kupegang itu 350D. Oh, Kamera 350D. 350D ini. Canon. Canon. Nah, itu kan digital DSLR lah gitu. Nah, mulai nih ngoprek-ngoprek sendiri nih. Mulai tertarik gitu. Padahal aslinya sih di rumah ada gitu, ada tapi barang manual. Capek banget tapi ngeliatnya. Ngeliat bokap aja. Ini pakai bokap kan. Dressnya kan biasa di rumah juga, Pak. Iya. Pak ya. Ayah. Nah kayak gitu. Kalau Bapak sih udah di dunia foto, kamera gitu kan udah dari tahun sekian lah. Terima kasih. Oh iya dong, kita nggak usah ditanya lah ya. Soalnya anaknya sendiri aja 2003 loh. Udah megang kamera. SMP ini megang doang gitu, pegang mana gitu. Nggak, tapi emang belajar awal DSLR. DSLR. Kalau manual belum? Justru bahkan manual itu dapatnya di perkuliahan. Oh, pas kuliah. Pas kuliah dapatnya. Maksudnya dari mulai detailnya lah gitu. Detailnya dari mulai kamera film itu apa, sampai ke kamar gelap, sampai ke cairan develop. Iya benar. Sampai ya mesti berapa menit sekali nih harus dikocok apa segala macem. Apanya itu dikocok? Iya, kan gini kocoknya. Oh iya. Kan kocoknya gini. Bukan gini. Bukan ngocok apa susu botol. Iya, bukan. Dia memang ngocokannya tuh kayak gitu. Kok kocok sih? Parah. Tapi berarti sempat belajar manual. Lebih seru kan kayaknya ya. Kenapa harus ruang gelap gitu aja deh? Kenapa harus ruang gelap? Karena kalau misalnya dia ada cahaya sedikit pun terbakar, men. Terbakar si gambar yang dihasilkan itu. Kayak jadi kan kayaknya sih dia kalau kena cahaya tuh dia anti banget gitu. Belum muncul nih, belum muncul dikit lagi gitu. Pas begitu ada lu kasih cahaya dikit, makanya pakai sunblock, pakai merek. Aduh, belum iklan. Wah, jangan dulu. Belum iklan. Ayo yang punya sunblock tolong di endorse di sini Sinkanesia. Ya. Kelihatan banget butuh duit. Banget. BU. Udah lanjut masalah itu. Oh, berarti memang sensitif, nggak boleh kena cahaya itu. Iya. Jadi kan dari kamar gelapnya itu kan mungkin ada sekitar kurang lebih 1 jam di kamar gelap itu. Maksudnya dalam arti kata sampai dia betul-betul jadi lah ya. Betul jadi. Tapi gue belajarnya yang kamera film yang hitam putih. Oh. Gue belajarnya kamera film yang hitam putih, enggak yang berwarna gitu, belum warna pada saat itu. Jadi kan memang di perkuliahan kampus gua memang ngajarinnya di awal manual tuh hitam putih, beres kok. Karena memang hitam putih yang abadi kok daripada warna. Iya kan? Kenapa harus ada putih jika sang hitam menyenangkan? Kebalik. Kenapa harus ada hitam jika sang putih menyenangkan? Salah Seven. Iya benar tahu. Tapi rasanya kok ada abu-abu gitu. Kok muncul sebagai kayak sosokan jadi netral aja deh, netral. Gitu. Si abu-abu padahal enggak kan. Ngapa harus pakai pilihan gitu. Ini apa sih? Ngomong gitu habis sih. Balik ke masalah foto. Dari segi mana ngelihat foto tuh bisa menjadi sebuah hobi? Dari segi mana sih serunya nih sampai bisa menjadi sebuah hobi? Sorry. Kalau di awal-awal kan dulu kan belum banyak lah arti kata kan orang yang pegang kamera kayak gitu aja deh. Ya pertama memang untuk gaya aja, untuk biar kelihatan keren. Tapi
ya itu dia, meskipun kantongnya kosong pegang kamera kemana-mana, wah ini keren tuh orang tuh, keren tuh orang gitu. Wah, oh bang itu bangsat tuh kayak gitu. Iya. Iya. Maksudnya bangsat kemarin datang sama gua gitu. Yang ngajarin foto tadi. Ngajarin foto. Bang Satria. Bang Satria ngajarin foto. Mampus loh. Dibenerin terus. Nah, lanjut. Oke. Terus dari situ kan tertarik gitu. Tertarik pengen belajar lebih nih tentang si foto, tentang si kameranya gitu. Tentang si kamera, hanya sebatas dunia perkuliahan saja gitu. Misalnya berarti kata sampai mau beres kuliah pun hanya sebatas itu, sampai akhirnya beberapa temen yang di kampus itu ada nawarin gitu, nawarin kayak misalnya yuk main wedding yuk. Oh. Nah dari situ main wedding. Justru bahkan di Singkawang itu diajakin main wedding tuh enggak gitu. Kenapa? Ya karena durasi waktu itu kan pulang Singkawang kan cuma 2 mingguan doang ya, 2 mingguan. Oh, libur kuliah. Libur kuliah gitu 2 mingguan. Kadang kurang lebih ada 1 bulan pun, tapi lebih enak di rumah gitu. Iya sih. Perbaikan gizi gitu. Ketika lo go Kalimantan Barat, bener, ada di Jawa, Pulau Jawa, merantau, ketika lu pulang ke rumah pasti perbaikan gizi pasti gitu. pasti otomatis gemuk ya kan, otomatis gemuk. Nah ketika lu dibalikin lagi sama orang tua lo, selamat datang penyiksaan. Iya bener. Tapi gue pernah loh, tapi serius waktu awal-awal lulus sekolah, itu badan gue tuh memang kayak orang nyabu, asli kurus banget. Waktu ngerantau kurus banget, kayak orang nyabu, kurang tidur, begadang. Cekung nggak sih? Cekung asli. Iya nggak? Hitam sih nggak, lebih warna pink. Wah, gue kira tadi vampir itu. Gue kira itu vampir. Si bisa nyambung. Tapi serius ya, buat anak-anak yang merantau, kalau di rantau emang masih kurus banget. Tapi kalau di dunia perkuliahan gitu ya, kalau lu nggak nemuin bergadang itu kayak nggak sah gitu loh. Iya, kayak nggak sah. Kalau lu nggak nemuin mata lu cekung, terus tubuh lu mudah-mudahan sih sudah ke tifus gitu. Iya. Mudah-mudahan, tapi syukur-syukur hampir ke tifus gitu. Benar. Nah itu baru mungkin bisa dibilang kategori ini anak kuliahan nih. Iya, benar. Tapi kalau lu cuma kuliah pulang, meskipun di dalam meskipun dalam rumah dia cuma main game doang gitu, minimal dia harus tipes deh gitu. Enggak ada. Sampai takarannya tipes sih. Enggak maksud doain gitu, enggak maksud doain. Tapi itu kan tergantung dari tingkat ekonomi lagi. Iya, tingkat ekonomi. Iya, kalau ekonomi yang ke atas udah pasti tercukupi dong. Oh, tapi beda tipesnya. Tipesnya beda. Itu nanti gitu maksudnya. Enggak awal-awal gitu. Iya benar. Iya kan? Bener. Daya tahan tubuhnya kurang biasa. Daya tahan tubuh kurang gitu. Misalnya katakan orang yang cukup lah untuk soal keuangan ekonominya. Iya. Cukup untuk si anak tersebut ada di perantauan, tipesnya itu nanti gitu. Jadi enggak sebulan. Tipesnya itu paling 6 bulan kemudian baru ada tipes gitu. Kalau kita kan yang ekonomi menengah ke bawah. Ya udah deh sebulan dulu tipes gitu. Pasti loh, itu pasti karena ya begitulah, kita serba kekurangan. Jadi ngomongin tipes kan. Tahu nih orang kesehatan atau orang fotografi. Iya makanya masalah fotografi nih, itu kan hobi yang mungkin bisa dibilang mahal banget. Iya, kalau untuk sekarang sih lebih maksudnya alhamdulillah gue sendiri syukur ya. Maksudnya dalam arti kata banyak teman-teman atau adik-adiknya itu di Singkawang lah, terutama di lokalnya itu Singkawang, memang itu salah satu harapan gue ketika pulang ke Singkawang, pengen tumbuhin gitu. Dalam arti kata ini orang ini maksudnya ini barang fotografi harus beregenerasi gitu loh. Kalau lu nggak barang ini nggak regenerasi, lu kebayang nggak kalau gua umur 70 tahun masih moto? Iya sih, benar. Terus gua ketika umur 70 tahun masih moto cucu gua. Kayak masih ini dong kayaknya. Ayo sebentar. Masih ini kayaknya. Ayo semuanya senyum kan. Kebayang. Terus kan biasanya kan pakai timer tuh kalau mau keluarga tuh. Karena udah tua timernya 1 jam. Mau jalan lagi. Terus ketika mungkin nanti cucu gua pas ijab kabul, terus gua bilang tunggu dulu, belum masih kameranya masih mau dioprek. Karena mati udara pun gini nih. Iya. Ya kan? Maksudnya iya benar harus bergerasi gitu. Sampai akhirnya
ibaratnya satu kota itu bisa tumbuh gitu. Benar. Nah, dari situ kan mungkin muncul persaingan itu harus ada harus ada muncul persaingan. Kalau nggak ada persaingan tuh monoton cuy. Monoton ya pasti. Monoton. Dan nggak ada regenerasi Iya, orang-orang itu aja terus itu Iya, aja benar, terus. Dan benar. bukannya kita nggak mau gitu, misalnya dalam arti kata bukannya nggak mau brand gua terus Iya. gitu. Nah, kalau brand gua terus kasihan brand yang lain gitu. Iya, benar. Kapan punya kesempatan gitu. Tapi Iya, alhamdulillah kalau sekarang sih gua cukup nilainya baik, sangat baik. Jadi alhamdulillah sudah ada beberapa brand di Singkawang, bahkan bisa 10 brand. Tapi gua tetap nyaranin jangan freelance deh lo. Kenapa emang ya? Karena kalau freelance tuh identik dengan comot sana sini lo. Oh. Nah gitu. Tapi kalau lu udah punya brand, tapi lu bantu PH ya? kalau lu punya brand, lu bantu ke brand yang lain, itu is okay bagi gua. Oh, berarti di Singkawang sendiri nih kayak PH foto sendiri saling support. Ya harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu. Dalam arti kata kita pilah nih atau kita bagi nih, maksudnya vendor si foto ini orang-orangnya, pelaku-pelakunya. Vendor yang kayak dekor nih, ini orang-orangnya, pelaku-pelakunya. Dalam arti kata, nah di situ nanti bakal muncul WO kayak gitu. Nah, kalau misalnya ini silang sama sini, wah anjing kapan lu maju-majunya gitu. Iya, benar. Gitu terus gitu. Betul, setuju. Gitu terus. Tapi di Singkawang sendiri udah ada belum sih kelas fotografi? Kalau kelas fotografi gue belum pernah lihat, belum pernah lihat. Cuma kan kayak kawan-kawan komunitas gitu kan, dia kan selalu ada kayak pelatihan fotografi. Seingat gue sih pasti ya, karena program itu kan ada beberapa kawan-kawan komunitas tuh kan yang mengusung barang itu gitu. Iya. Itu kayak barang udah kebutuhan aja gitu, udah kebutuhan sekarang gitu. Jadi nggak mesti harus dijadiin barang tabu gitu. Karena emang foto itu bagi gue, setiap karya apapun ya lu punya gitu, maksudnya baik gitu, sangat baik. Dan gue jarang itu misalnya dalam arti kata kayak yang bang gue punya foto nih kayak gini, gue paling cuma nanya untuk apa gitu. Kalau misalnya dia bilang ini untuk di kamar gue, ya udah. Tapi ketika dia bilang bang ini untuk gue tempel di baliho di Simpang Talenta itu, ya lu foto itu mau ngapain lu simpan di baliho gitu. Iya, benar. Ya tergantung kebutuhan dan ya kepentingan ya. Iya, kayak gitu. Oke. Nah, ada giveaway enggak? Nah, oke, buat Sinkaners nih yang mungkin masih banyak pertanyaan nih buat Bang Sandi, jangan kemana-mana karena kita bakal break sekitar 5 menit. Dan dari tim Sinkaners ya udah nge-up di story kita juga. Buat kalian yang mau nanya bisa langsung aja komen di question box kita, nanti bakal dibacain. Dan mungkin pertanyaan yang paling bagus, nggak mungkin ya, pasti pertanyaan paling bagus bakal kita telepon buat nanya langsung sama gua pengen pertanyaan yang agak nyeleneh deh. Oke, misalnya contohnya misalnya pertanyaan yang bagus-bagus, kayaknya anak SD juga bagus gitu. Iya, benar. Kan? Nah, coba tanya sekali-sekali matematika, fisika, kimia. Cobain aja deh. Kimia murni. Mampus udah. Oke, jangan kemana-mana Sinkaners, tetap di Sinkaners Podcast, program Keren Trainer. Iya, Sinkaners, balik lagi di program Keren Trainer, masih bersama Sandi Mulya Warman, salah satu fotografer paling handal maler di rumahnya. Di rumahnya, karena cuman beliau yang bisa foto. Ya, benar. Iya. Salah satu ini ya, fotografer di studio Rarugi yang katanya menarik banget buat dibahas soal Rarugi ini, karena katanya nggak ada kepemilikan. Oh iya, benar. Semuanya bisa milikin, tetangga boleh, tukang bakso yang lewat juga boleh punya. Asal dia kalau dibuka hatinya tuh ada tulisan Rarugi gitu. Ya. Ada label. Kalau kita nggak ada owner gitu. Oh gitu, kenapa? Ya karena memang tujuan dirikan Raruginya itu nggak berowner, nggak apa segala macam. Cuma kita ada kayak ya bahasanya divisi tipisnya aja lah, divisi tipis untuk manajemennya aja. Kayak misalnya katakan, ada nih divisi fotonya ada, divisi videonya ada, nah kayak gitu. Ya untuk bagian jadwalnya juga ada nih kayak gitu. Meskipun gitu, kadang gue juga ngerangkapnya, kadang siapa juga yang ngerangkapnya. Kalau nggak, paling nggak untuk sekarang ini paling yang lebih sering terjun ke lapangan ya paling gua, terus Andi, Yansa.
Oh nggak ada ceweknya? Belum ada yang mau. Dulu ada tapi. Atau dulu sempat ada kalau nggak salah. oh gini nggak? Gini nggak? Hampir. Gini maksudnya? Hampir. Gini, Hampir gini, iya benar. Hampir gini. Hampir bagus. Oh hampir bagus. Hampir bagus. Cuma sayang ya? Cuma sayang dia udah keburuan cabut dulu gitu. Oh duh, udah agak ini kali ngerasa enak, terus makanya dicabut dikit. Iya, dicabut dikit biar lebih. keluarnya dia nanti keluar. Iya. Dan kebetulan Bisa. juga dianya ada kerjaan yang lebih menarik lagi Oh, sih. gitu. Memang iya. Berarti gini banget dong dia. Iya, begini Udah banget. kerjaan. Sampai Ini itu ya? kan berarti kan nyambung agak nyambungnya kan kalau beberapa orang bilangnya kan jangan nikahin orang fotografer gitu. Nanti aja. Si bocor duluan kan mas. Gue juga tadi udah di briefingin tuh loh. Kan kita ngomong ini bang ya. Gue tuh orangnya nggak bisa nyimpen rahasia gitu. Gue cabut aja gitu. Bocor banget. Di sini gue kasih tahu apa lagi yang ngomongin. Tenang aja semuanya. Gue di briefingin. Jangan dong. Buat apa mereka nonton? Lagi kita balik lagi bahas masalah fotografer nih. Seberapa besar sih peluang buat berkarir di fotografi? Kalau dibilang besar ya sangat besar kalau pribadi gua. Lo bayangin aja deh kayak Gimana misalnya sepasang orang laki perempuan. Lo tanganin ada sekitar 5 job di situ dari sepasang. Pertama mulai dari dia tunangan, job tunangan. Kedua mulai dari dia prewed. Ketiga mulai dari dia wedding. Oke. Keempat dia ke maternity. Terus kelima newborn, foto bayi. Terus keenam foto keluarga. Kadang foto keluarganya ini bisa masuk ke selipan di nomor 4 atau nomor 5 gitu. Kadang nggak di nomor 6. Nah, habis 6 ini ada yang ketujuh lagi. Apa itu? Foto kekahan. Akikahan juga. Potong rambut apa segala macam. Berarti satu pasang klien lo bisa pegang 7 job dia. Ih, keren banget. 7 kerjaan dia. Makanya dibilang sangat besar peluang ya di situ. Jadi lo nggak bisa mandang cuma di wedding doang gitu. Iya benar-benar. Cuma di wedding doang beres udah tamat kelar. Cuma enggak. Di situ ada prewednya. Di situ ya tadi 7 ada 7 iteman gitu. Bahkan mungkin bisa lebih gitu. Bisa lebih dalam arti kata dia bikin kayak tumpengan misalnya. holidaynya keluarga gitu. Oh iya. Holiday keluarga kecil tapi kayak foto keluarga tapi enggak di studio kayak gitu. Tapi outdoor. Iya. Gua ini kita lebih tertarik yang outdoor sih. Oh, kayak inilah ya ala-ala YouTuber yang udah terkenal kalau liburan pasti bawa videografer. Iya. Nah, mungkin ada keluarga yang mau liburan tapi bawa fotografer, buat tukang foto. Oh, menjamin juga berarti ya? Iya, kemarin sempat hampir sering, maksudnya sempat dalam arti kata jadi kayak ada orang yang liburan ke Singkawang, orang liburan Singkawang, jadi dia pakai yang brand lokal Singkawang, lokal Singkawang. Nah, makanya gue bilang lu jangan takut lu berkarya, misalnya lu cari rezeki di kota lu sendiri. Tapi kalau lu sama teman-teman lu dan tim lu itu harus solid dulu nih, solid dulu, kompak dulu nih. Makanya tadi gue bilang lu jangan deh nge-freelance gitu. Karena kalau freelance nggak enak cuy, dipakai sama semuanya gitu. Iya. Kepake gitu suaranya. Dipakai sama si brand A, terus kepake sama brand B, dipakai gitu sama brand C gitu. Iya, maksudnya dipakai buat job ya. Harus disapu terus omongannya. Nah itu kan gue memang hampir ke situ sih sengaja gitu biar kesapu. terus tapi gini nggak, masalah liburan juga nih, masalah foto. Pernah kerja sama dengan pariwisata kah buat misalnya turis datang nih, ya kita kerjasama nih sama Rarugi buat ngeabadiin momen si turis ini. Oh gua nggak ke dinasnya, justru nggak ke dinasnya gua. Kemana itu? Kita di Rarugi malah ke yang punya tour guide-nya. Paketannya itu. Paketan tour. Paketan tour guide-nya. Kalau misalnya ke paketan tour guide kan ya alhamdulillah mungkin lebih besar lah ya. Iya, potong pajak gitu loh. Kita nggak ngomongin dinas pariwisata nggak ngasih duit banyak ya. Bukan di situ. Bukan ya. Tapi lebih ya. Iya, misalnya kalau lu ke tour guide-nya sendiri kan ke personalnya kan. Iya. Ibaratnya lu nggak kalau untuk lokal Singkawang ya belum ada kayak misalnya lu ngumpulin MPWP bener. Personal itu tour guide-nya itu ngumpulin apa, paling nggak lu cukup tanggung jawab aja deh.
tanggung jawab dengan kerjaan lu gitu. Iya. Tapi syukur alhamdulillah ya lagi-lagi memang karena nggak kepotong pajak ini tuh segala macem jadi lebih besar dapatnya. Maksudnya kita cukup ke jadiin dia teman aja gitu, partner bisnis aman gitu. Tapi lagi-lagi ya musim kayak gini tur Iya mana sih. gitu. Iya benar-benar. Berarti kalau lagi musim kayak 2 tahun belakangan nih berarti ngambilnya wedding semua. Iya, wedding semua. cuan yang Cuan yang cepat selesai lah Iya, jadi iya, gitu. iya, iya. Misalnya hari ini dia weddingnya gitu, acaranya paling sampai H+3 kita pembayaran pelunasan kayak gitu. Kalau jadi fotonya udah diedit segala macam berapa lama? Tergantung dia kalau misalnya si kliennya itu kita suruh pilih dulu dong. Oh gitu. Kita suruh pilih dalam arti kata, jadi kita nggak kita pilih gitu. Udah memang dia yang lebih tahu. Oh ini keluarga gua, oh ini bibi gua, paman gua kayak gitu. Kalau kita kan, wah ini siapa? Oh ini bagus Iya sih. nih, gue cetak. Iya, Nggak tahu tetangga dia semuanya dari asal blok A sama blok B kan gue nggak tahu cuy. 2 RT ya, Dua foto RT. tetangga dia. Si pengantinnya nggak ada fotonya. Iya kan gitu. Jadi kan ya paling kena komplain dong. Iya, pasti. Makanya kita serahin lagi ke kliennya itu yang milihnya, karena klien yang tahu sampai sejauh mana mana yang bakal dipilih gitu, bakal yang dicetak. Kalau kita sih begitu pas ngejob hari H, Iya. kita mau foto aja apapun momennya itu yang di depan mata. Jadi memang kita nggak batasin gitu, nggak kita batasin dalam arti kata ya memang enaknya balik lagi ke press list lah ya, balik lagi ke bener-bener. press list. Kita paketan gitu, jadi nggak ada batas waktu. Misalnya Kak udah 100 nih, Iya. udah 100 foto nih gua, Nggak ada. nggak ada ya lu foto aja gitu dari Iya, mulai iya. awal acara sampai selesai beres selesai, gitu. Bahkan sampai beres pun ya namanya lagi hobi ya, kita mah foto lagi gitu, Kak pose lagi yuk gitu, Kak pose lagi yuk. Alhamdulillah sih ada beberapa klien yang apa sih sampai istilahnya Seneng lah. seneng sih, insya Allah pasti. Iya. Cuma yang kayak yang udah nggak kuat gitu loh, udah nggak kuat tapi dia terus pingsan gitu. Iya benar ada lainnya. Tapi dalam arti kata ya kita sebelum itu kan ada koordinasi dulu nih, ngobrol dulu nih Iya, sama klien, sama calon klien kan, mulai dari konsepnya apa kayak gimana, terus sampai ke dia beres make up jam berapa. Ya mau nggak mau kita yang jadi WO-nya gitu, kita jadi WO. Karena kalau nggak kita maksudnya kita timing si waktunya itu bakal loss. Nah, dan kita kebutuhan kita di prepare foto awal atau misalnya katakan foto yang setelah akad nikah itu kan ada pose ya, ada pose berdua apa segala macam. Nah itu kadang suka loss. Nah bentrok dengan jam resepsinya itu, Tapi kalau memang itu memang lebih baik sih memang ada WO deh di Singkawang, jujur gua. Kalau ada WO itu udah ada timingnya sendiri, aman. Iya kan udah ada rundown lah ya. Ada rundown, masing-masing kerja porsi mereka masing-masing. Iya betul. Vendor mereka masing-masing. Kalau misalnya dia harus beres jam sekian ya jam sekian harus beres gitu. Tingkat profesionalnya di situ yang diuji gitu. Oke. Jadi nggak asal sembarang lu beres jam berapa. Iya. Ya udah lu nyelamatin kerjaan lu doang gitu. Iya benar. Kerjaan yang lain yang ibaratnya yang bapak-bapak serakalan itu kasihan. Ini udah belum ini gitu. Ini udah Lama belum banget ya. lama banget sih. Mau mulai nggak nih? Bapak-bapak. Lu Si nungguin berarti. Iya kan, lu kebayang nggak tukang gendang gitu? Lu belum ya? Nanya sebelahnya. Udah belum sih? Udah belum sih? Belum ya? Belum ya? Udah gendang terus. Lanjut terus. Iya. Tapi gini, gue juga sempat suka sama hobi foto. Ya sampai sekarang masih suka. Cuma ya memang terkendala alat sekali lagi ya. Butuh barang, karena foto yang gue suka itu ya foto jalan. Mana ngambil momen orang di jalan segala macam. Dan kebetulan di Jakarta itu banyak banget momen yang bisa diambil gitu. Nah tapi kalau dari segi yang gue lihat selama ini yang gue alamin, itu belum bisa dijual fotonya, belum bisa menghasilkan uang lah maksudnya. Mungkin lo kurang tepat aja promosinya gitu. Kalau berarti itu foto bisa pasti bisa dijual. Pasti bisa dijual. Kalau gua sih lamar kata pribadi, tadi yang lo bilang kan foto jalanan itu kan berarti konsepnya kan ke street gitu. Iya, street. Foto street itu kan ya jujur gua sendiri susah banget karena itu nangkap momennya itu berapa sekian per second lah udah kecepatannya itu. Maksudnya lamar kata lu baru noleh
Terus gue baru mikir, wah ini bagus nih kalau dipoto. Iya. Udah hilang tuh momen. Udah hilang. Pasti. Begitu lo mau belum mau moto nih udah Iya. hilang momen. Makanya gue bilang street itu sangat susah kalau gue. Dalam arti kata di situ kan lo bakal munculin kayak sisi apa sih? Human interest-nya. Iya. Nah, satu human interest-nya lu munculin di situ, terus kedua siapa sih dia? Berarti lu harus munculin sosok si orang itu yang lu foto di street itu. Nah, kalau memang misalnya katakan street memang kategori susah, makanya kalau sekarang itu ya barang street itu kembali gitu loh. Betul. Di wedding. Barang street itu yang lagi disukain di wedding, jujur gua kalau gua lihat kayak wedding atau misalnya dunia prewed terus segala macam, mereka bahkan yang lari ke candid gitu loh. Karena memang streetnya memang momennya aja, ngejar momen gitu. Iya, jadi memang si klien memang kita kasih obrolan komunikasinya. Iya, benar. Ya, misalnya enak komunikasinya dari awal sampai akhir, insya Allah fotonya enak. Jadi si klien cuma kita bilang, bang, abang jalan dari tempat A ke tempat B, udah jalan doang gitu. Jalan doang, mau dia kayak gimana gerakannya itu bebas dia. Nah jadi emang sebadan dia aja sih. Iya, seenaknya dia lah ya. Jadi emang kalau gue bilang street itu sangat baik kalau untuk sekarang, jujur, karena susah dapatnya. Gue pribadi susah banget. Gue pribadi untuk street banyak nih kan tingkatan apa maksudnya kategori foto atau apa sih? Dia kadang yang dibilangnya tuh ada yang fotografer wedding, ada fotografer stage, panggung, ada yang landscape, makro, apa segala macam. Banyak lah. Nah, itu mungkin mereka masing-masing punya pasarnya gitu. Punya pasarnya masing-masing. Dalam arti kata mungkin bisa ditaruh di website mana, atau bisa ditaruh di titip di tempat siapa gitu. Iya, benar. Nah, dalam arti kata pasti kejual kok. Ya insya Allah tinggal nunggu momen dan kebutuhannya aja. Bener, si kliennya itu gitu. Ada pasarnya masing-masing lah berarti ya. Pasti ada pasarnya masing-masing. Nah, Bang Sandi sendiri, lo kan udah ini nih Bang. Dulu sempet sebelum di Singkawang nih sempat buka studio foto juga di Bandung. Oh iya sempet. Terus akhirnya memutuskan untuk balik ke Singkawang. Buka baru di Singkawang. Awalnya gua di Bandung kan buka studio bareng sama teman kan, sama teman yang di Bandung. Terus dari situ pulang ke Singkawang mau buka, tapi ngumpulin dulu nih manusianya. Jadi gua sempat cuma 2 orang doang, satu foto satu video. Yuk jalan aja pokoknya. Jadi kayak kebutuhan yang kalau sekarang sih alhamdulillah, misalnya kita tetap turun berempat, 2 foto 2 video, dalam arti kata ngamanin masing-masing kerjaan dia, kebutuhan masing-masing. Nah kalau dulu dibilang jago enggak gitu, itu nyiksa gitu, sumpah itu nyiksa. Karena cuma berdua. Lo timing lo bisa lo tentuin dengan jam segini ke tempat laki, tempat laki. Habis itu belum beres tempat laki nih, yang perempuan nelfon. Dan nelfon, bang ini udah mau beres nih makeupnya, lo cabut lagi nih tempat perempuan. Waduh, gue bilang anjir, itu nyiksa diri sih. Itu bukan hebat, gue. Itu gak hebat lah. Gila sih itu. Parah itu mah. Kalau misalnya lo cerita sama anak di bawah umur sih, mungkin lo bisa hebat gitu. Iya, mungkin dia kagum kali. Wah gila Bang Sandi. My God, keren. Superhero. Iya, my hero. Kadang enggak. Itu menyiksa diri, sumpah. Sama kayak orang banyak yang bilang kayak, oh enak banget di kerjaan podcast, duduk ngobrol, mikir gila. Asli. Lu kira dia dari kemarin sempat telepon gua dan gua tolak gitu. Gua tahu pasti mencari bahan orang gitu. Masalahnya dicari di Google itu Sandi, yang keluar Sandi Una. Gak ada Sandi Mulya Warman, gak ada. Gua memang gua privat. Gua bayar. Jangan sampai keluar. Iya, Google, Wikipedia gua bayar. Gua sogok nih per bulannya. Tapi wiki kan bisa nulis sendiri. Iya, bisa. Kenapa nggak nyoba iseng gitu nulis biodata sendiri? Udah, gue nggak coba iseng biodata full lah ya. Gue coba iseng kayak oprek-oprek si pengertian istilah apa gitu di wiki. Maksudnya itu kan pasti banyak kopasnya dong di wiki. Banyak banget kopasnya. Terus gue ngoprek-ngoprek dalam arti gini, misalnya ini kok ada kata yang dan kata dan gitu. Paling nggak kalau dia ngambil dari
buku atau teori, Iya. nggak ada yang nih gue baca di buku. Oh, Buku ini ini. kok ada yang ya. Iya, iya. Jadi yangnya gue hapus gitu. Oh. Maksudnya lebih ke koreksi sih gue. Lebih koreksi ya. Ngedit. Cuma tetap aja gue ngoprek-ngoprek gitu. Iya tuh bisa pernah sih, gue juga pernah sih. Gue pernah ngoprek juga satu Wikipedia apa sih lupa waktunya, pokoknya intinya gue masukin nama gue. Ada Firdo di situ, gak tahu tuh waktu bahasa apa lupa. Tapi emang bisa, aneh. Bisa. Yaudah kita balik lagi ke Firdo. Alright. Nah, upaya mengenalkan Rarugi nih awal-awal waktu baru pindah ke Singkawang. Waktu mengenalkan Rarugi sih Gimana sih caranya? gue sih simple ya. Gimana Gue tuh? simple lah, berarti kata ketika gue balik Singkawang kan nggak banyak yang tahu tentang siapa ini Sandi. Bener, pasti. Sampai sekarang juga nggak banyak yang tahu Nggak kayaknya. banyak yang tahu karena semuanya ada di rumah dan gue di sini gitu. Iya. Iya. Terus gue satu-satunya itu mikirnya gue harus show, gue harus punya panggung, dalam arti kata kalau gue nggak show atau gue nggak show up atau ada di panggung foto tersebut, gue nggak bakal tahu nih orang nih, nggak bakal dikenal sama orang. Jadi gue manfaatin teman-teman gue. Setuju. Satu-satunya cara untuk kalian-kalian yang pengen baru ya, baru merintis atau enggak, setuju. paling nggak lo punya temen itu pasti rame deh. Lo punya temen pasti rame, terus lo coba tawarin ke teman-teman lo, temen lo SMP aja, jangan temen lo SD, pasti lo lupa. Sumpah, gue juga lupa kadang temen SD. Apalagi temen TK. Beberapa doang pasti. Iya, beberapa doang. Itu juga yang pasti yang nakalnya. Ya pasti. Murid nakal tuh paling susah dilupain sebenarnya. Itu anak SD. Apalagi yang kayak dia dalam celana itu gampang diingat. Pernah tapi bukan gua. Masa. Iya benar, sumpah. Bukan gua, temen gua ada, tapi gua ingat gitu. Gimana Gua nyebutin namanya gitu. Jangan inisial aja. Inisial. Wah, lu udah. Jadi ngapain? Nggak boleh, katanya nggak boleh ngomong berak. Enggak, gua nggak ngomong berak tadi. Ih, kotor banget di podcast udah. Enggak, gua ngomong ampas dia doang. Terus ya itu buat teman-teman yang mau coba usaha fotografi lah gitu. Dalam arti kata lebih ke seriusnya lah. Iya. Lebih ke seriusnya, lo coba ngubungin teman lo sendiri. Terus lo coba kontak teman lo apa segala macam. Nah, di situ lo pasti punya panggung. Nah, di situ lo punya panggung, lo jangan ke vendor kanan kiri dulu deh. Lu jangan vendor ke kanan kiri apa segala macam. Lu punya klien lu sendiri, lu pegang dulu klien lu sendiri. Jadi lu tahu kekuatan market lu sampai sejauh mana gitu. Ketimbang lu harus bergantungan dengan vendor A, vendor B, vendor C yang dimana ya katakan beberapa vendor pasti bilang baik deh. Nggak mungkin kalau bilang nggak baik. Iya. Gue vendor A nih, lo vendor B. Woi, kita joinan yuk. Iya pasti. Abis itu gue ketemu sama klien, woi si vendor ini bagus loh, baik. Iya, baik, pasti. Ya, kecuali kan kita nggak kerjasama gitu. Nah, kalau misalnya bentukan kerjasama itu, kalau selama dalam bentuk rekomendasi sih masih it's okay bagi gue. Tapi kembali lagi kalau lo mau bangun tim, dan lo masing-masing itu kan kayak misalnya di satu tim lo kan ada 5 atau berapa orang. Nah di situ lo coba deh masing-masing ketemuin temennya sendiri, ya paling nggak munculin unsur silaturahminya deh. Gitu. Iya bener. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Happy Valentine. bukan dong. Beda acara dong. Nah, tapi bener kata Bang Sandi nih ya. Lu harus manfaatin teman sekitar lo. Itu mengapa baikin semua orang. Gue selalu percaya itu, baikin semua orang. Karena kita nggak bakal tahu orang yang duduk di sebelah kita beberapa tahun yang akan datang ntar jadi apa. Iya. Setuju nggak? Setuju. Kemarin sebelah gua Superman deh. Jadi Superman. Ya kayak gitu maksudnya. Ketinggian, impiannya ketinggian. Tapi ya gitu, baikin semua orang aja karena mungkin di masa yang akan datang mereka lah yang ngebantu usaha kita atau karir kita ke depannya. Setuju. Nah, kita langsung ke pertanyaan IG aja, kayaknya udah banyak banget nih yang penasaran sama Bang Sandi. Iya. Dan beberapa udah yang kita catat di komenan kita langsung. Ada dari @Mukti_Firdaus. Halo Mukti. Apakah kamera memiliki expired atau kualitas gambar yang berkurang jika terus dipakai? Oh iya.
Iya, karena dia kan ada, karena itu kan barang elektronik ya. Itu barang elektronik, terus dia ada masanya ya. Iya iya. Ada masanya, kalau dipakai terus ya pasti kan otomatis kayak motornya, sensornya itu pasti bakal haus. Oh berarti harus upgrade terus ya? Dibilang upgrade sih, iya iyalah. Karena barang kamera kan upgrade terus. Iya elektronik ya. Ya elektronik. Terus selama lu pakai terus berarti kan ada pengurangan massa. Ada pengurangan massa, jadi setiap kamera makanya kan kadang dia kembali ke 0000 Iya, gitu iya. hitungannya kan. Jadi dari 0000 sampai ke misalnya 9999. Ketika lu udah pakai 9999 itu dia kembali ke 00 lagi. Nah, itu ada masa berapa kali balikan seperti itu. Masing-masing kamera beda. Masing-masing kamera berapa apa sih sebetulnya? SC shutter count. Masing-masing kamera itu ada beberapa shutter count-nya itu beda-beda gitu. Iya. Lu cek deh shutter count lu berapa, terus nanti lu cek dulu si kamera lu tuh mampu di shutter count berapa kayak gitu aja sih. Tunggu. Kata dokter gue nggak boleh mikir keras. Sama. Gue juga enggak. Gue tadi yang ngomong kan gue juga sih. Oh, bukan. Bentar gue panggil Sandi ya. Tapi berarti gitu ya, kamera juga ya sama kayak handphone atau elektronik lainnya lah. Iya. Tapi mantan gue dipakai mulu makin mantep. Iya. Maksudnya Soalnya dia ngobrol, dia kan kalau dia ngobrol kan, kalau mantan kan pengetahuannya lebih tinggi. Iya, makanya dipakai terus-terusan buat ngobrol, diajak ngobrol, jadi pengetahuannya lebih luas. Lebih luas, bener. Dia Gua mulai mencari. Memang ekspresi gue memang gue gedein sengaja. Gue flatin aja gitu. Kalau gue kasih senyum dikit pasti naik gue. Lanjut deh, pertanyaan kedua dari @Ricky MJ. MJ ini apa, Mak J? Mak J. Halo Ricky, apakah seorang fotografer otomatis memiliki skill videografer? Gimana sih? Namanya aja fotografer. Tunggu. Mana sih gua baca? Ada udah dicatat tuh. Baca. Yang terakhir. Abang ini marahan. Gua enggak. Gua hanya kemarahan. Dia marahan. Coba tuh gimana tuh Ricky? Ricky MJ, apakah seorang fotografer otomatis memiliki skill videografer? Oh, maksudnya kalau lu foto, lu bisa video juga enggak kayak gitu? Yang tergantung orangnya enggak sih? Tergantung orangnya gue bilang. Kalau gua pribadi ketika gua bisa moto, bisa aja sih gua ke video, cuma gua nggak mau gitu. Karena gua di foto aja belum tamat gitu. Iya sih, video lebih susah. Ya mungkin Asli, video lebih susah. Menurut itu kan kemarin si siapa? Ada tim si Andi. Andi kan dari foto dia lari ke video, nggak keluar men dari rumahnya. Iya, karena gitu kalau mungkin gini kali ya, foto juga punya tingkat kesulitannya sendiri mungkin. Dan video, cuman gua alamin selama di video memang makan waktu. Jadi editor video makan waktu banget. Ya mungkin. Bukan saya durasi bikin semenit bang. Ya elah semenit doang bang. Jujur nih kan. Kebanyakan kawan gini nih. Gimana tuh? Kadang bang video wedding bang berapa? Gue tawarin segini nih paket A bang, mau paket B. Bang bikinin gue teaser dong bang ya. Oke teaser 1 menit doang. Iya pasti. Oh sekian mbak. Ya elah bang semenit doang bang ya. Oh iya mbak. Dia nggak tahu. Iya kan masalahnya prosesnya itu kan pengambilan tetap dari mulai prepare dong. Iya pasti. Sampai lu selesai acara. Iya. Nah dari 1 hari itu, apakah mau videonya datang, ngerekam, pulang, terus datang lagi, ngerekam, pulang, kayak gitu kan? Enggak kan? Otomatis kan si videografernya kan harus standby. Belum ngeset tempatnya ya. Belum ngeset tempat, otomatis dia kan harus cek lokasi satu, keperluan perlengkapan dia apa, terus ikut mengkonsepkan si pengantin itu. Dalam arti kata pengantin pasti ada request dong, barang request bang aku pengen nanti prepare-nya di tempat A. Terus jalan acaraku ini ada kayak speech dia ngobrol untuk sungkemannya apa segala macam. Nah itu ada ibaratnya itu barang konsepan gitu. Iya. Apa mau videonya tiba-tiba oh gua nggak mau kayak gini, ini gua nggak mau, lu biasa aja deh 2 detik cabut pulang. Gak mungkin kan? Otomatis begitu pas gue total ini gue dihitung 2, ini 3 detik, ini 5 detik. Oke 1 menit mbak, oke udah cukup gue pulang. Nggak mungkin. Kalau enggak gini, kalau mau paket paling murah ada alatannya asap sama kembang doang. Fotonya segini, videonya segini doang gitu. Kalau mau lagi nambah goceng 5.000 upsize sampai muka. Lagian mintanya. Iya itu sering sih jujur misalnya ya lagi-lagi bukan salah pengantinnya. Kalau gue bilang sih jujur setelah ditelaah ini mungkin kesalahan dari
gua pribadi dan beberapa kawan-kawan fotografernya atau Iya, iya, videografernya. Jadi secara nggak langsung kita tidak mengedukasi klien-klien yang menengah ke bawah. Oh, Gitu-gitu. iya. Nah, ketimbang klien-klien yang dia porsinya menengah ke atas, otomatis dia pasti lebih ngerti Iya. dengan barang jasa berapa dikali berapa, dengan keringat dikali berapa, dengan air putih dikali berapa, dengan kopi dikali berapa. Mungkin ngomong sih, it's okay fine gitu gua. Iya. Ketimbang ya, maksudnya ya lah bang, video semenit doang lu tai gitu. Tapi lu pernah nggak sih bang dapat klien yang kaya banget? Kalau kayak banget sih standar lah ya, semuanya kalau gue bilang gue nggak pernah misalnya bedain si klien A kayak yang ini enggak nih, misalnya normal-normal aja atau kayak gimana gitu, gue nggak. Maksudnya lu bisa misalnya dalam arti kata lu make jasa kita, itu kita udah syukur banget gitu. Dalam arti kata lu udah kita servis habis gitu. Oh, enak banget udah. Make kita servis habis tuh. Make kan? Make jasanya, jasa foto. Terus diservis dengan sebaik mungkin dengan fasilitas yang ada. Iya, fasilitasnya kayak gitu. Gara-gara kita pakai kan. Sama servis. Kecelepot. Lanjut. Terus ya itu maksudnya kita nggak pernah milih atau bedain press list deh gitu. Iya, benar. Maksudnya lu tanya mau lu pakai akun siapa, lu mau pakai nomor siapa juga ketika lu nanya harga di kita ya segitu gitu. Kalau misalnya memang ada perubahan harga, memang kita perubahan press list ya, memang kita info dulu apa segala macam. Nah kayak gitu. Bener. Oke, lanjut lagi. Lanjut pertanyaannya. Pertanyaan yaudah deh 3 aja yang dari Instagram nih ya. Yang dari komen Instagram. Yang ketiga ada @dediwahyudi. Apakah di Singkawang memiliki komunitas atau kelompok yang bisa belajar menjadi fotografer? Ada. Oh, iya. Ada. Kasih tahu. Itu tadi itu yang nyambung ke yang tadi gue bilang itu. Iya. Beberapa komunitas pasti munculin pelatihan fotografer atau segala macam videografer, bahkan kalau sekarang lagi boomingnya itu pelatihan film. Oh gitu. Iya. Banyak dari beberapa kawan-kawan komunitas kan dia lebih sering munculin pengen film ya kayak gitu. Kalau misalnya untuk komunitas sendiri sih yang gua tahu tadi sempat diingetin sama tim Singkanesia tuh. Dia nyebutin nama Bang Anong gitu. Dia nyebutin, "Bang, kawannya Bang Anong ya?" Ini anak ini siapa gitu. Gue bilang, ini umur Bang Anong kan dengan dia kan jauh nih, apakah dia temennya atau saudaranya atau siapa? Gue bilang iya gitu misalnya, tapi gue ngeliat si anak ini usianya ada kameramen kita Hafiz namanya, nggak usah kita sebut lah. Nggak usah sebut Hafiz lah, nggak usah enak lah. Tapi sampai gue bilang makanya, ya gue tahu Bang Anong kan gue tahu. Dulu dia bikin komunitas, kayaknya sampai sekarang masih Pepsi kalau nggak salah. Pepsi Man. lari itu main PS ya. PS1. Guys, terus Pepsi itu singkatan apa sih? Mana? Apa ya? Apa sih kemarin Pepsi? Pokoknya C-nya Singkawang lah pokoknya. Iya, mungkin pemuda kali P-nya. Pecinta fotografi Singkawang kalau nggak salah. Apa bener? Nggak tahu lah, udahlah, udah salah. Pemuda, pemudi. Enggak, jangan ngubah-ngubah. Enggak ada fotografinya jadinya. Enggak. Jadi dapat Pepsi nih kan. Oke, kita udah hadirin Bang coba Anong. Oke, Bang Anong silakan masuk ke dalam sini. Cas deh. Oke nih, langsung dari question box yang udah dibikin tim Sinkanesia. Yang pertama, tips menghasilkan foto estetik dong. Tips kalau misalnya untuk nilai estetik gitu kan, lu tarik dari segi mana dulu nih? Iya benar. Si menariknya ini. Maksudnya lu harus paham dulu nih pakem lu ketika moto. Misalnya lu pengen moto makro nih. Iya. Estetiknya makro. Terus lu bawa barang stick. Lu bawa barang panggung. Di mana ya katakan kayak barang panggung yang menurut gua gitu, menurut gua baik, enak gitu kan, ketika barang itu jadi seni kan ada kayak ngeblurnya gitu loh. Pasti. Ngeblur yang ada cahaya yang sas gitu. Ya apa sih namanya itu, dibilang teknik teorinya itu. Nggak tahu sih. Nah pokoknya itu teknik fotografinya kan nggak mungkin si
binatang kecil nih si lalat tiba-tiba matanya jadi gini manjang gitu kan. Iya. Wah ini lalat alien. Iya, apa sih itu namanya? Pernah sih moto kayak gitu di jalan. Exposure time atau apa sih Apa sih namanya itu ya? Iya, berlampu motor, lampu mobil. Kalau misalnya untuk di jalan sih mungkin exposure ya kalau Iya. barang-barang exposure time gitu. Cuma kalau untuk stage manager itu nggak tahu sama kali penyebutannya. Jadi kayak misalnya katakan si gitarisnya teknik zooming. Begitu kita track moto, tarik gitu, si lensanya tarik, tapi ini ada flash bantu. Flash bantu untuk si fokusin pertama nih. Nah, jadi yang belakang tuh ketarik. Iya. Gitu. Jadi cahayanya pas macam jadi kayak seolah-olah ada dua gitu. Satu yang asli main gitarnya, satu yang ketarik. Iya. Ada lagi gitu. Iya, nah, benar. Teknik-teknik itu kan nggak mungkin lu bawa ke moto makro. Jadi gitu. ya estetiknya aja gitu. Tinggal di mana lu estetiknya ketika lu moto lalat, sini matanya gitu jauh gitu. Ya tergantung foto yang mau dibikin juga berarti. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Pernah nggak sih habis jadi langsung yang itu? yang seru nih. Nih. Ada satu nih. Saya pernah dekat sama cowok yang profesinya PG. Asik. Fotografer. Iya, betul. Gue juga pernah dekat sama cewek LC. Sama. LC. Gua pijet men. Apa kalau Singkawang lokalnya Sakura ya? Iya. Gue pernah deket doang. Pernah. Cuma deket doang kan duduknya. Duduk dekat. Deket doang. Pernah. LC ntar cari salah. Nah nih ya, saya pernah deket sama cowok PG, fotografer. Tapi kata ibu, orang tuanya berarti nih, si ibunya, cari cowok tuh yang kerjaannya jelas. Ya, jelas. Atau gini kali. Fotografer tuh jelas loh, jelas gak ada duit. Jelas gak ada duit. Dia ada duitnya juga musiman, kalau nggak Sabtu Minggu gitu. Iya. Musim kawin, dia kan Sabtu Minggu. Tapi Sabtu Minggu duitnya ada gitu. Iya pasti. Senin sampai Jumat nggak ada. Nggak ada, jelas, udah jelas. Nggak ada di tangan fotografernya men, yang ada di tangan istrinya. Setuju. Gue sepakat itu. Buat yang udah nikah. Kalau yang belum nikah mungkin di bank kali ya. Tapi ini gimana nih? Maksudnya artinya kurang jelas tuh yang jobnya nggak pasti. Ya memang sih ya. Ya mungkin pengen dari ibunya beda mungkin mindsetnya beda dari yang gue tahu gitu. Dalam arti kata mungkin dari dia keluarga yang maksudnya tahunya patokan gitu loh. Kayak patokan, iya. Lu kerja tuh cuma ASN kayak gitu. Lu kerja cuma aparat gitu kayak gitu. Lu kerja di bank jelas gitu. Pasti, yang gajinya gue sampai sekarang kerja di bank terus gitu, meskipun dia satpam. Iya kan? Jadi terus mertuanya juga selalu bilang gitu, misalnya, wah anak gua, menantu gua kerja di bank loh, kayak gitu. Tapi satpam. Ya, tapi nggak masalah. Kok yang penting halal. Alhamdulillah dia belum tahu sampai sekarang gitu, anak dia satpam atau enggak gitu. Oh gitu. Si keren, berapa tahun? Cuma mindset di otak si ibunya itu, mertuanya itu aja udah terlanjur kepatok bahwa menantu gua kerja di bank gitu, bukan kerja di bank sebagai satpam. Nah itu aja yang salah gitu. Kalau gue sih nilai dari segi orang tuanya, tapi dalam arti kata pakemnya aja, pakem di keluarganya aja yang kita beda gitu. Pakem di keluarga lo mungkin kurang menarik. Kalau gue bilang kurang menarik. Kalau di pakem di keluarga gue sangat menarik, sangat membebaskan. Maksudnya sampai sekarang pun buktinya alhamdulillah gue punya istri, punya 2 anak. Alhamdulillah cukup hidup gitu, meskipun makan 1 hari sekali. Meskipun makan 1 hari sekali gitu, selebihnya cemil ngemil ngemilnya McD, KFC, kadang Pizza anak gua nih pizza, Starbucks nongkrong Starbucks. Gua barusan tadi nongkrong Starbucks dapatnya ginian. Starbucks Akong bak ember Akong. Iya, maksudnya mindsetnya aja dibedain. Benar, setuju. Buat untuk semua kerjaan apapun, gua rasa itu sangat baik. Gua rasa sangat baik. Mau kerja apapun, ya katakan selama itu kerjaan halal apa segala macam, ya it's okay, lu jalanin. Iya. Lu punya berkah masing-masing men gitu. Benar. Nah gitu, makanya jangan, berarti intinya tuh jangan ngeremehin profesi apapun. Kalau emang udah rezekinya, pasti ada aja kok, serius. Intinya tuh cari pasangan buat cewek-cewek nih ya. Cari pasangan itu
Yang jelas dia manusia. Ya, pasti dong. Takutnya tumbuh-tumbuhan. Ada loh yang kayak gitu. Ada, tapi jangan dibahas, jangan dibahas. Beda acara, beda. Tolong Pak. Tolong Pak selamatin karir saya. Ya, oke. Agak terancam dari sini. Soalnya durasi. Gitu. Apa? Intinya tuh cari pasangan tuh yang mau kerja aja. Iya. Selagi dia masih mau kerja, banting tulang buat keluarga, aman. Hidup Anda aman. Insya Allah kalau lu di rumah doang, tinggal lu tungguin aja dia. Iya. Oh, pulang ya? Oh, berapa? Makanya berarti jadi suami harus pinter duit ya. Pinter. Kadang gua bisa dapat 100.000 gitu ya. 100.000. Gua antarin ke rumah 20.000 dulu. Hari pertama, hari kedua 20.000 lagi. Hari ketiga 20.000. Kan jadi wah ini kerjaan kerja. Ampun nih. Istri gua nonton. Sumpah istri gua nonton. Istri gua nonton. Tidak, selamatkan aku ibu mertua. Jadi gitu, dapat 100.000 tuh dibagi-bagi tuh biar kelihatan dapat mulu. Begitu Mbak. Oke, dan katanya nih Bang Sandi, ini nanti judulnya ini loh, terima kasih Rarugi, karena mau tutup katanya. Wah rese lu. Enggak. Enggak lah. Insya Allah enggak tutup. Insya Allah maksudnya beralih bidang. Enggak gini. Singkat cerita kan gini, gua pulang ke Singkawang kan setelah berapa tahun merantau kan. Gue pasti nyiapin dong, nyiapin panggung nih. Dalam arti kata gue nyiapin pendapatan, plan untuk cuan gue gitu. Cuan gue sama cuan kehidupan gue. Terus ketika gue pulang ke Singkawang, singkat cerita kan ternyata fotografi nih yang mau diubek dulu nih. Iya benar. Nah pada waktu itu kan agak sedikit berantakan bagi gue, jujur. Agak segi berantakannya si tukang foto ini ada di satu vendor gitu. Seharusnya yang gua udah 3-4 tahun sebelum pulang itu Singkawang fotografi itu udah misah gitu. Oh gitu. Udah misah. Make up udah pisah, hairdo pisah, hijab do pisah, sampai nail art atau henna itu pisah-pisah, beda orangnya gitu. Sampai wardrobe, arteri itu pisah-pisah, maksudnya lembar kata udah masing-masing gitu. Jadi nggak jadi satu. Jadi ya gue bilang, gue punya tugas nih, pulang ke Singkawang, gue ke foto dulu, gue benahin dulu, misalnya lembar kata ya sedikitnya usaha yang gue lakuin untuk difoto itu, bongkar itu. Terus kedua yang untuk sekarang ini pengen gue munculin teater. Iya, ini dia. Teater yang insya Allah nanti bakal muncul bukan perdana, maksudnya perdana di tiketing. Untuk sebelumnya mungkin karena keinginan sendiri, dan ini pun keinginan sendiri. Hanya pengen diseriusin gitu, maksudnya panggung cuan kedua gua teater dan insya Allah tanggal 2 Mei nanti. Gue bakal monolog. Monolog tuh apa sih? Mungkin banyak yang belum tahu nih. Monolog tuh tingkatan dari teater lagi, misalnya dalam arti kata dia cuma sendiri doang, si tokohnya cuma sendiri doang. Stand up. Bukan. Stand up gue cuma ngomong doang gitu. Kalau ini enggak. Sama sih, ngomong doang sih. Ngomong doang. Tapi enggak lucu. Iya. Tapi enggak lucu. Ada beberapa hal. Dikit doang lucunya. Nah, terus gua mau pengen munculin kita, maksudnya di Singkawang ini harus ada teater dulu nih. Jadi gua ngerekrut kawan-kawan yang memang dulunya pernah di teater. Ada sekitar 3-4 orang dulunya pernah di teater. Udah daftar? Jadi gua rekrut untuk bantu tim ini gitu. Tim seru. Ini. Nah, kemarin juga ngobrol nggak sengaja juga akhirnya muncul gitu nama proyekannya juga Project Suwun. Apalagi tuh Project Makasih gitu. Suwun bahasa Jawa. Iya. Masnya nih Jawa banget ya? Enggak juga. Gua sebetulnya dari tadi nahan ada kata bahasa gitu. Gua lebih cenderung ke Sunda gitu. Sunda. Kata teh kunaon? Nah, itu tadi mau gua sebutin ada kata bahasa yang memang Sunda itu agak lazim, cuma katanya tadi di sini enggak boleh ngomong anjing katanya. Makanya gua tahan gitu. Diulang, males banget asli. Iya.
Kan gue Maksudnya hewan berkaki 4 tuh nggak lazim untuk dibahas. Iya, tapi kan Bisa nggak sih bilang hewan berkaki 4 aja gitu? iya. Menggonggong. Gonggong ya. Heeh. Nah itu, gue bikin monolognya juga monolog itu, legenda Wong Asu. Wong Asu. Ya legenda anjing. Oh iya iya iya. Oh ya orang anjing ya. Wong Asu. Asu. Oh, Wong Asu orang anjing. anjing. Ya kan apa sih? Yang ya mungkin kalau diartikan Wong kan orang. Iya. Asu paman. Ini karena gabungan dari ini dua bahasa. Bahasa Ya, Jawa ya, sama ya. bahasa. Bahasa ya. Iya. Bahasa oke. Digabungkan jadi Wong Asu. Oke. Paman orang. Boleh. Oke. Legenda paman orang, bukan paman gua kan berarti. Bukan pamannya orang. Pamannya siapapun gua nggak mau tahu kan. Dibahas. Nanti gua bahas di panggung itu. Nah itu. Nah, pokoknya itu tanggal 2 Mei. Gua main insya Allah di gedung PIP. Tiketnya Nah. murah kok. Berapa itu? Ya sewajarnya tiket teater. Berapa itu kan? Mungkin di Singkawang belum ada ya teater yang ditiketin. 10.000. 10.000. Iya. Serius. Kalau misalnya gue beli nih 10.000, tapi gue beli 2, 20.000, gue nonton sendiri. Ntar ceritanya 2 kali nggak? Kan belinya 2. Atau gini deh, gue siapin satu yang buat nemenin lo. Enggak. Maksudnya tingkat teater juga 10.000 doang gitu. Oh gitu, oke. Pokoknya kalau mau tahu infonya nanti langsung ke IG-nya Bang Sandi aja ya. Gini langsung ke mes daerah. Kebetulan lagi ada pameran di mes daerah. Mungkin teman-teman betul. bisa kunjungin ke pameran. Itu keren-keren banget. Karya-karya lokal, maksudnya Asik. kata itu bagi gue ya pribadi, karena gue nggak pernah ngalamin barang seni seperti itu. Wah anjing itu keren banget, sumpah. Bisa go internasional insya Allah. Nah, mudah-mudahan. tuh makanya langsung ke Mes Daerah, dan kalau Mes Daerah. mau tahu infonya tadi langsung ke info teaternya. Ada di Mes Daerah, ke Bang Oh, di Mes Tino. Daerah. Nah, Bisa. oke, makasih Bang Sandi, kita udah ngobrol-ngobrol banyak soal seputar dunia foto dan dunia yang akan dijalanin. Insya Allah. Sip. Thank you, makasih banyak. Nanti begitu yang teater gue diundang lagi nggak? Oh iya, boleh tuh. Buat acara ngobrolin teater chit-chat ya berarti ya. Ntar sama yang lain deh. Sama yang lain aja. Berarti amplop gue double. Ya udah, makasih Mas Adi. Dan Simplers, jangan bosan buat nonton Krenpreneur. Tetap tungguin terus tiap Jumat malam Krenpreneur di Sinkanisia di YouTube maupun di IG-nya, karena bakal ngebahas soal seputar ya Krenpreneur yang keren lah pokoknya di Kota Singkawang. Oke, sampai ketemu lagi di Krenpreneur berikutnya. Learning by doing. Bye bye.